Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abah Outdoor. Nah, pada video kali ini, karena di luar sekarang sudah masuk musim hujan gitu ya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview barang saja. Barang berupa ransel. Ranselnya apa? Oke, kita lihat. Ranselnya sudah ada. Set. Ini ranselnya adalah Eger seri 1989 tipe Patrol 2.0 35 liter warna dark olive ya. Kita akan membahas di sini mengenai dimensinya, fiturnya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, pertama dimensinya. Kita lihat dimensinya dulu. Tingginya berapa sih? Ya. Tingginya kita ukur dulu lah. Tingginya 50 cm. Tingginya 50 cm. Lebarnya berapa nih? Lebarnya ini dari sini sampai sini ya. 30 cm. Tebalnya berapa nih? 20 cm. 20 cm. Oke. Kalau mengenai berat kosongnya saya timbangannya nggak ada ya. Tapi ini cukup ringan lah. Ada timbangan juga, timbangan badan itu nggak representatif untuk menghitung yang kurang dari 5 kg. Jadi beratnya ini cukup ringan untuk tas dengan kapasitas 35 liter. Nah, terus kita sekarang masuk ke fitur-fiturnya. Di sini tuh ada kompartemen utama yang di dalam itu, terus kompartemen di atas, di depan, kompartemen pinggir, dan juga kompartemen di dalam itu. Biasanya untuk menyimpan laptop atau berkas-berkas atau apapun ya. Pertama kita lihat kompartemen utamanya. Ini kompartemen utamanya. Nah, di dalam lumayan cukup luas. Jadi modelnya itu seperti turubular ya. Jadi masukkan barang itu satu ruangan, biasanya nggak ada sekat di dalam itu. Jadi satu ruangan langsung masuk ke sini semua. Gitu. So, nah, untuk ruangan yang laptopnya itu, untuk laptop bisa ini ada di dalam. Tapi sebetulnya bukan tidak terlalu untuk laptop sih, karena nggak ada busanya gitu ya. Jadi kalau masukkan laptop ke dalam harus punya soft case juga dimasukkan ke dalam. Untuk 14 inch masih bisa lah, 14 inch. Nah, untuk ini kita lihat kompartemen yang lainnya juga, yang lainnya yaitu kompartemen atas. Nih, jadi lid ini, tutup ini ya, ada kompartemennya juga, ada kantongnya juga. Ini kantongnya. Ini kantongnya dalam. Lumayan waterproof. Nah, terus ada lagi kompartemen depan. Ini kompartemen depan. Kompartemen depan itu ini dengan lebarnya itu 20 cm, tinggi 30 cm. Jadi dari sini sampai sini kompartemen depan itu lumayan gede. Terus yang ketiga, yang keempat ini ya, yang keempat adalah kompartemen pinggir. Jadi ini, nah ini jadi bisa untuk menyimpan botol atau jas hujan yang dilipat-lipat gitu ya, bulat di sini. Atau menyimpan kalau fotografi, menyimpan tripod gitu ya, bisa di sini. Nah, terus ada sebetulnya satu lagi ruangannya itu, yaitu ruangan di bawah di sini, kompartemen bawah. Nah ini kompartemen bawah. Ini kompartemen bawah ini untuk menyimpan rain cover biasanya. Ini rain cover. Nah, tapi pembelian
untuk pembelian tas ini itu tidak disertai dengan rain cover. Jadi kalau mau membeli rain cover itu harus terpisah. Ini bahannya lumayan waterproof ya, waterproof dia. Tapi kalau hujan besar dikhawatirkan masuk air itu dari jahitan-jahitan dan juga dari sletingnya ya. Terus sletingnya ini bisa masuk nih ke dalam gitu, ke dalam kompartemennya. Jadi barang-barang di dalam bisa basah. Jadi saran saya kalau mau perjalanan panjang dan juga musim hujan gitu ya, hujanan gitu ya, pakai plastik bag lah, trash bag yang hitam gitu. Nah, terus fitur selanjutnya adalah dia punya compression strap. Dia ada compression sini, compression ada 4, 1, 2, ini 2, 3, 4. Jadi kalau dia terlalu tebal gitu ya, bisa ditarik untuk dirampingkan. Nah ini ada semacam karet gitu ya untuk mengikat ini. Jadi tali ini itu tidak awir-awiran gitu lah, tidak kesana kemari gitu. Tapi di sini bagus, rapi gitu ya. Ada 4 sih, ada 4 sini. Terus fitur selanjutnya adalah hanya ada bolong-bolong di depan. Ini bolong-bolong ini, jadi tas ini saya lihat itu dia terinspirasi juga, atau peruntukannya itu untuk yang sekarang lagi ngetren itu mungkin ya bus scrap gitu. Jadi kan segala macam dibawa gitu ya, bisa nyimpen kuksa di sini gitu ya, pakai karabiner gitu ya, bisa nyimpen kampak atau pisau atau tali atau apapun di sini. Di sini bisa gitu ya. Bisa di sini, ini lumayan kuat juga di sini. Terus selanjutnya ini tuh untuk bisa dibikin tali webbing gitu ya. Untuk di sini biasanya untuk matras di atas itu. Di sini simpan matras digulung, di sini pakai webbing. Tapi ini tidak disertakan dengan webbingnya. Jadi kalau mau bikin sendiri. Nah, terus kita masuk ke back systemnya. Nah, kalau back systemnya ini sebetulnya sederhana ya, seperti model dulu. Ini framenya itu ya nggak ada frame, ini hanya bantalan saja, hanya bantalan busa, ada 2. Ini tingginya sekitar 40 cm lah, lebarnya 8 cm. Nah, ini untuk bantalan bahunya lebarnya 6 cm, lumayan tebal. Terus ada strap untuk dada. Jadi apabila dipakai itu bisa di strap di sini supaya tas itu tidak goyang-goyang gitu ya. Ini bisa di strap di sini. Nah, sini. Jadi kalau ini itu nanti di dada disimpan di sini. Di dada ketika dipakai tasnya ini dikaitkan. Nah, nanti tas itu tidak akan goyang-goyang gitu ya. Nah, terus fitur selanjutnya adalah dia itu punya belt ini, hip belt. Nah, hip beltnya itu bisa disembunyikan ya, simpan di dalam. Nah, bisa dikeluarkan. Nah, ini hip beltnya. Jadi supaya ketika tas ini dipakai dia tidak goyang-goyang di pinggul tuh ke kiri ke kanan gitu. Ini di hip beltnya itu dipasang di pinggang gitu. Nah, ini ada hip beltnya. Nah, apabila tidak dipakai gitu ya hip beltnya, sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil gitu ya, jauh atau di kendaraan umum gitu ya, kan pelawar ketika karait gitu ya, masukkan aja ke dalam. Masukkan ke dalam, ini juga masukkan ke dalam. Nah, rapi. Oke, halo, sip, adek. Nah, jadi tas ini
sudah menemani saya ke beberapa lokasi survei seperti ke NTT, NTB, Dompu, Bima, terus ke Bogor gitu. Ke Buton kemarin yang baru itu gitu ya. Terus ya beberapa perjalanan camping dekat lah sini ya. Jadi tas ini cukup kuat gitu ya, bagus. Tapi untuk perjalanan yang ekspedisi, perjalanan yang berat gitu ya, seperti perjalanan yang saya harus jalan jauh lama gitu ya, dengan membawa tas, saya tidak memakai ini karena ini terlalu tipis dia, terus dia tidak ada compression dari sini untuk narik ke sini, jadi supaya tas itu tidak menjauh dari punggung. Kalau yang ada strap ke sini narik itu, jadi dia bisa nempel ke punggung, lebih enak gitu. Nah, jadi mungkin itu kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kekurangannya ya ini, jadi ini back systemnya ini kalau menurut saya pribadi gitu, ini kurang nyaman gitu untuk perjalanan jauh gitu. Tapi kalau untuk kelebihannya itu mungkin ini tuh dengan bentuk seperti ini, klasik gitu ya, gaya bentuknya klasik, mantap gitu. Tapi dia penuh dengan fitur-fitur yang bagus gitu ya, fitur yang bagus dan juga kapasitas yang lumayan besar. Saya perjalanan 1 bulan juga bisa pakai ini, survei 1 bulan bisa pakai ini, survei apalagi survei 2 hari gitu ya, bisa pakai ini. 1 bulan aja bisa, apalagi 2 hari gitu. Ya, apakah ini recommended untuk dibeli? Kalau menurut saya recommended, bagus, bahannya bagus, ada warantinya. Apabila rusak dia bisa diperbaiki di pabriknya kan di Kopo tuh dekat Kopo Bandung, hidup Bandung itu ya, Bandung, jadi nggak susah gitu. Terus apabila di daerah-daerah juga di konter itu bisa diperbaiki di konter di mana saja gitu ya, asal ada konter Eiger masukkan aja ke situ, itu bisa dibetulkan apabila rusak gitu ya. Apabila sobek atau sletingnya dol atau gimana bisa diperbaiki ya. Cukup sekian saja mungkin dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada sanggahan apapun aja lah, mau curhat atau apapun, silahkan komen di bawah. Saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.